Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudaraku ya. Penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Saya akan mengangkat lagi pertanyaan saudara yang sudah terlewati ini karena sudah beberapa hari yang lalu baru sempat saya angkat. Karena yang saya angkat selama ini saudaraku beberapa hari adalah gedung di dalam ruangan RBW mengenai adanya tata ruang, begitupun juga LMB dan mengenai adanya media baskon. Jadi ini ada pertanyaan lagi saya angkat saudaraku mengenai adanya peningkatan perkembangan harga di lokasi di lapangan ya, di luar lapangan ini karena saudara kita dia menanyakan mengenai adanya harga ya, harga saran. Dia menanyakan mengenai adanya harga sarang, berapa harga sarang ini bulan-bulan ini guru? Apa saudara peningkatan atau gimana? Apa masih tetap atau turun atau sekalian naik? Ya. Jadi sekarang saya akan membahas saat ini yang harga saran pembelian yang di lapangan yang punya gedung walet, maksudnya petani walet. Jadi saya akan kupas mengenai adanya harga saat ini. Ya. Yang dia tanyakan saudaraku ini harganya berapa, harga 1 kilogramnya. Nah, jadi harga saran sekarang saudaraku kalau menurut kualitas dan komposisi semua itu berbeda, ya, bervariasi, tidak sama semua harganya. Nah, kenapa saya katakan tidak sama semua? Karena memang kenyataan di lapangan saudaraku itu harga memang berbeda. Begitupun juga pertanyaan saudara kita, kenapa harga itu dibeda-bedakan itu harga, padahal sarang itu akan dilebur ujung-ujungnya, akan dicuci dan akan disatukan. Ya, saya sudah katakan saudaraku, mengenai adanya saran walet itu kita ngikut yang atas. Ya, maksudnya kita ngikut karena kita bukan penentu. Ya, karena kita juga melempar, bahasanya kita membeli di petani di lapangan baru kita jual juga. Ya, mengenai adanya itu modelnya sarang gimana, nanti dikelola gimana, ya. Yang jelasnya yang saya akan kupas ini harga di lapangan, pembelian pengepul ke petani walet. Jadi oke, saya akan angkat saudaraku. Harga sarang mangko di lapangan sekarang ada 3 pembelian yang berbeda-beda, ya. Ada 3 pembelian yang berbeda di lokasi kalau pembeli sarang ke petani. Yang pertama itu harganya 8 juta. Ada yang ambil mangkok 8 juta. Yang kedua ada harga yang ambil 8,5. 8 juta 500 per 1 kilogram. Ya. Ada juga yang berani ambil 9 juta per 1 kilogram. Itu ya, saya bilang saudaraku, ada yang ambil 8 juta 1 kilogramnya itu sarang mangko super plontos rintos. Ada juga yang ambil 8 juta 500 per 1 kilogram dan ada juga yang ambil 9 juta per 1 kilogram. Nah, ini di lapangan ya. Nah, itu pembeli yang pembeli sarang di lapangan di lokasi. Jadi itu selalu saya katakan, kalau cocok saudara bisa sesuai dengan persetujuan yang punya saran, yang selalu saya jelaskan. Itu harga di lapangan. Sekarang harga sarang patahan ya. Harga sarang patahan itu harganya begitu juga, berbeda juga, bervariasi pembelian di lapangan. Ada yang ambil 5 juta 500 per 1 kilogram. Ada juga yang ambil 5 juta per 1 kilogram. Dan malahan ada yang ambil itu sarang per 1 kilogramnya 4 juta 500 sampai 4 juta 700 per 1 kilogram patahan. Nah, kan patahan sudah kita ada 2 tingkatan. Nah, patahan itu mangkok yang nomor 2 ya, bukan nomor 1, bahasanya KW. Dicampur dengan sarang sudut. Dan ada juga memisahkan sarang sudut dengan patahan, berarti terbagi 3 sudah. Nah,
sudah dibagi tiga, lem mangkok, lem patahan, lain juga sudut. Ya, dan ada cara membeli itu sudut dengan patahan digabung, jadi harga satu. Nah, jadi kalau ada juga yang mengambil harga sudut di lapangan saudaraku, itu harganya sudut biasa dia tindis 6 juta per 1 kilogram kalau sudut putih. Nah, itu sudut putih ya. Nah, ada juga mengambil 5 juta, 5 juta 500 per 1 kilogramnya disatukan dengan patahan. Tetapi kalau dipisah sudut, itu sudut putih biasa dia tindis itu harga 6 juta per 1 kilogram. Ya. Tergantung dari petani walet dan pembeli sarang. Kalau cocok apa salahnya dijual? Maksud saya dibeli. Kalau begitu pun juga yang punya sarang ini ya, yang punya sarang walet, yang ingin dijual sarannya ke pembeli, kalau tidak cocok yang jelasnya kan tidak jadi dijual juga saudaraku ya. Itulah maksud saya persetujuan, kesepakatan antara pembeli dan petani, begitupun juga petani dan pembeli sebaliknya. Nah, terus mangkok, patahan, sudut, begitupun juga kakian. Kan kalau kakian saudaraku ya tidak masuk komposisi itu kakian. Yang sarang-sarang satu jari yang tidak berbentuk, itu sarang kakian. Yang biasa saya perlihatkan kalau saya videokan sarang. Kan saya sudah jelaskan itu. Coba telusuri video saya saudaraku baru beberapa hari yang lalu itu. Nah, itu belum lama itu. Itu ada sarang mangkok, sarang sudut, sarang patahan, bakpao, sarang serbuan, sarang sarang yang tebal bulunya itu, yang banyak bulu burung yang melengket. Ya, begitupun juga yang kurang bulunya, warna putih, kakiannya bagus, plek, pecah, ya. Nah, begitu juga yang retak. Ada semua yang saya sudah perlihatkan itu saudaraku ya. Itu tingkatan sarang. Jadi sekarang sarang kakian ya, ada yang mengatakan kakian, ada yang mengatakan sesetan. Jadi sarang kakian saudaraku saat ini itu harganya 2.500.000. Nah, dan ada juga 3 harga, ada pembelian 3 harga di lapangan ini loh. Ada yang membeli 2 juta per 1 kilogram ya kakian, ada yang mengambil 2.500.000 dan biasa juga ada yang ambil 2.750.000 per 1 gram per 1 kilogram kakian. Sarang kakian ya, sarang yang bukan serbuk ya, bukan serbuk. Kakian itu yang kayak 1 jari, ada juga 3 jari tetapi tidak berbentuk. Kan ada videonya saya sudah perlihatkan saudaraku di video saya. Ya itu. Jadi itu sarang sekarang saudaraku di lapangan tergantung kualitasnya. Kalau saya mengatakan kualitas, itu modelnya sarang. Begitupun juga mengenai adanya warna, kualitas. Ini sarang yang berkualitas putih, ya 3 jari malah lebih, baru kurang bulunya yang melengket di sarang ini. Tidak ada platnya, kakiannya juga bagus, tidak retak juga, itu ya. Nah, itu dia masuk di kategori pelontos super. Ya, ada mengatakan sarang mangkok, ada mengatakan sarang putih, ada mengatakan sarang super, ada yang rintos. Nah, itu bahasa mangkok ya saudaraku ya, bahasa mangkok itu yang mahal. Nah, itu di bawah 10 juta, sudah mendekati. Saya sudah katakan tadi ada 3 harga itu. Jadi kalau saudara yang petani walet ingin jual sarangnya, kan saya sudah paparkan harga. Saya sudah paparkan harga saudaraku. Ada 3 ini. Ada pembeli biasa meminta itu 8 juta, ada 8.500.000 mangkok ya, mangkok putih ya. Ada juga 8,5, 9 juta. Ya. Itu. Jadi di sini saudara bisa membandingkan antara 3 harga ini. Coba perhatikan kualitas sarang saudaraku ya. Nah, kalau memang kualitasnya sudah mumpuni, bagus ya. Itu semua yang saya katakan tadi, semua masuk itu putih, kaki yang bagus, bebas plek, hanya 3 titik atau 4 titik. Maksudnya 4 titik itu 4 bulu. Hanya 4 bulunya atau 3 bulunya sudah lengket, baru putih, bersih, tidak retak, bebas plek juga, 3 jari malah ke atas. Itu yang harganya yang tadi antara 3 ini yang main. Biasa juga diambil saudara kita itu pembeli biasa itu 8,5. Itu.
Nah, makanya selalu saya katakan tergantung dari persetujuan. Tetapi jarang saudaraku itu mangko yang masuk kayak gitu. Ada ya, tetapi itu kan kita itu cari satu-satu baru bisa masuk kategori mangko super. Bahasanya super ya, super itu wow. Itu yang mahal. Ya. Nah, itu mahal. Tetapi tidak sampai 10 juta ya, karena memang harga sekarang jatuh. Turun. Anjlok. Belum pernah ada berita ini saudaraku naik. Kita masih menunggu info. Ya, informasi dari pusat. Ya, istilahnya dari sanalah. Harga sekarang yang kita tunggu-tunggu ini di mana waktu dan kapan naiknya sarang. Istilahnya sarang ada peningkatan harga. Karena sudah banyak kejenuhannya, sudah banyak keluhan petani wali di lapangan. Ya, jadi ya kita sama-sama bersabar saudaraku, karena kita juga sama-sama punya sarang walet. Ya. Jadi intinya itu tadi harga. Nah, begitupun juga yang sarang tebal saudaraku ya, yaitu sarang tebal. Itu sarang tebal itu ada yang katakan sarang tebal, ada yang sarang sudah lama, ada yang katakan sarang bakpao. Tapi itu yang pada umumnya yang sebutannya itu sarang bakpao. Sarang yang sudah lama di dalam gedung baru saudara panen. Nah, sudah lama, sudah berkali-kali ditempati di bertelur. Sudah berkali-kali jadi anaknya, dia punya anak walet ini. Sampai sarang itu kuning, tebal, kotor. Nah, itu murah. Nah, itu murah. Dia masuk, biasa saudara kita itu masukkan di kakian. Kakian itu harganya kakian yang tadi itu ada 3 harga, ya. Ada yang membeli yang kakian itu 2 juta, ada 2,5, ada juga 2.750.000. Itu kakian ya. Tetapi kebanyakan kalau di lapangan saudaraku yang kebanyakan itu sarang patahan. Ya, itu pada umumnya sarang patahan biasa banyak. Sarang patahan dan sarang sudut. Itu yang banyak di lapangan. Nah, itu. Nah, namun ada mangko pun juga saudaraku itu kan ada mangko itu, tetapi dia masuk di kelas nomor 2 KW-nya ya. Kualitas nomor 2-nya. Nah, itu harganya itu dia harga sekitar 5 juta. 5 juta saudaraku ya per 1 kilogram, murah. Dulu patahan saudaraku itu 9 juta. Sekarang dia jatuh ke 5 juta per 1 kilogramnya. Luar biasa ya turunnya. Begitu juga mangko pelontos saudaraku, dulu itu lebih 10 juta. Sekarang dia di bawah dari 10 juta. Itu tadi harga yang saya sudah tanyakan, 8,5 sampai 9 juta per 1 kilogram. Itu harga yang sekarang pembelian di lapangan ya. Itu. Jadi ya luar biasa. Saya saudaraku ini masih menunggu info. Nah, gimana harga sekarang? Ya kita tunggu saja saudaraku, insyaallah kedepannya mudah-mudahan ada perkembangan harga, karena kita mengharapkan itu. Jadi para saudaraku ya di lapangan tunggu info saja mengenai adanya harga di lokasi ya, di lokasi ini ya, bukan bahasa Pekin, di Pekin, bukan ekspor keluar, masih dalam pembelian di lokasi di lapangan. Itu harganya. Jadi hati-hati saudaraku, kalau ada sarangnya usahakan dikipas. Nah, itu dikipas, karena di situ saudaraku kalau harga sudah murah, mana lagi dipotong kadarnya karena adanya ini basah, lembab, belum dikipas langsung dipanggilkan pembeli. Jadi sama-sama itu ada kebingungan. Kebingungan maksudnya bimbang. Loh, kenapa saya punya sarang kalau umpamanya ditimbang, kalau sudah didilkan ini mengenai adanya kualitas komposisinya, apakah beli size atau beli cong, ya? Ya, dibeli size atau dibeli cong. Nah, di situ umpamanya biasa bingung semua, bimbang. Loh, kenapa sarang saya itu dipotong? Karena adanya kadar. Nah, makanya selalu saya katakan kalau saudara habis panen di dalam gedung saudaraku yang punya sarang, yang punya gedung walet, tolong dikipas dulu, keringkan dulu, ya, bebaskan kadar air dulu supaya harga itu tidak ada potongan. Apanya yang dipotong? Kadar. Karena pembeli juga gitu, tidak mungkin pembeli saudara kita yang membeli di lokasi, dia beli sarang itu dia beli air, dia beli sarang, bukan air yang dia beli. Makanya itu dikipas dulu, dihilangkan, dilepaskan dulu kadar airnya. Ya, karena kentara saudaraku itu kalau sarang sudah kering. Nah, cara kipas sarang,
Kan ada juga saya video itu cara cara kipas. Ya itu kipas sampai kering ya, bebas kadar air. Itu bagus kalau ditimbang karena itu tidak ada lagi potongan. Ya, paling dipotongin saudaraku itu kantongannya saja ya, umpamanya menggunakan kantongan plastik ya, kantongan resek umpamanya. Paling itu ditar itu berarti dipotong. Paling itu. Tetapi kalau kadar airnya saudaraku, itu biasa banyak potongan. Nah itu, begitu juga pembeli, tidak mungkin pembeli sarang itu beli kalau basah. Makanya ada pembeli saudaraku kipas dulu. Nanti setelah selesai dikipas baru ditimbang. Ada juga kalau kadarnya masih ada sedikit, biasa langsung ditimbang tetapi sudah dipotong di situ. Berapa potongan kadarnya? Kan ada biasa 0,5 ya 0,8. Itu potongan kadar air karena itu itu menggunakan timbangan digital saudaraku ya. Ini di lokasi. Jadi perlu saudaraku tahu yang punya sarang. Nah, begitu pun juga kalau saudara ingin simpan sarangnya, kalau habis dipanen, saudara belum ingin dijual. Istilahnya mau ditampung dulu, dikumpul dulu, nanti banyak baru dijual. Di situ juga kendala saudaraku, tolong dikeringkan dulu baru saudara simpan. Karena kalau lembab saudara simpan itu nanti berubah warna sarang. Selalu saya katakan saudaraku, dulu putih ya, putih bersih dipanen. Setelah saudara habis panen langsung saudara simpan, saudara tidak kipas. Jangan kaget kalau 1 minggu ke depan akan berubah warna sarang walet saudara. Ya, itu yang kita hindari. Karena kalau sudah berubah warna saudaraku itu harga jatuh lagi. Ya itu. Jadi tolong saudaraku kalau habis dipanen sarangnya, kalau umpamanya saudara ingin kumpul sarangnya dulu belum mau dijual, ya apakah panen 2-3 kali baru saudara jual, kipas dulu ya. Baru simpan supaya aman sarangnya, tidak berubah warnanya. Kan banyak saudara begitu. Ya banyak itu petani walet itu habis panen langsung disimpan. Nah, biasa belum terlalu senior lah di saran. Ya yang panen-panen yang belum paham, hanya panen dia simpan. Itu apalagi ruangan tertutup. Ya. Ruangan tertutup itu ya pengat di dalam, mana lembab sarang ya sudah berubah warna itu berarti harga nanti jatuh kalau saudara timbang. Itu pesan saya saudaraku ya. Sama kalau umpamanya panen ya, pesan saya jangan diadakan panen rampas itu berarti dipaksa ya, baru 1,5 jari 2 jari sudah dilepaskan. Nah memang semua itu hasil ya. Saudara jual itu 1 jari ketebalan, 2 jari 2,5 jari, 3 jari itu ketebalan sarang, semua ada harga. Hanya ya beda harganya. Begitupun juga mengenai adanya keselamatannya walet di dalam ruangan. Itu yang kita hindari saudaraku ya. Ya jadi saya kembali ke itu tadi, itu harga tadi yang saya infokan saudaraku. Harga masih bertahap, maksudnya masih tetap. Ya. Jadi kita inginkan saudaraku mudahan harga kedepannya itu ada info masuk. Saya ini masih menunggu harga saudaraku ya, masih kita sama-sama menunggu. Ya kapan harganya naik ini, kapan ada info. Mudah saudaraku kedepannya ini ada harga info apabila lepas bulan-bulan inilah. Karena ini sudah masuk di bulan 5 ya, kalau tidak salah Januari, Februari, Maret, April, Mei ya. Mei. Yang mudahan ke bulan-bulan akan datang ada perubahan harga ya. Tapi sekarang saya lihat ini ya betul-betul petani walet di lapangan saudaraku memang terpukul ya. Kalau yang belum panen itu masih aman-aman karena dia belum panen sarang. Ini yang sudah berkali-kali menjual sarang, ini yang terpukul. Maksudnya dia merasakan karena dia pernah menjual sarang itu 10 juta ke atas, sekarang 10 juta ke bawah. Nah itu, jadi perbedaannya jauh dibanding yang dulu saudaraku. Nah, itu intinya. Itu pertanyaan saudara mengenai adanya harga saya sudah kupas. Saya sudah berikan informasi mengenai adanya keamanannya juga sarang waletnya saudaraku, mengenai adanya kadar, begitupun juga mengenai adanya harga. Perbedaan antara satu sama lain sarang itu antara pembeli dengan yang punya sarang petani walet tergantung dari kesepakatan.
tergantung dari persetujuan pembeli sarang dengan petani walet yang punya sarang. Ya, itu intinya saudaraku ya. Jadi inilah info yang saya berikan saudaraku saat ini, namun singkat waktu ini, singkat kata ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, saya sudah adilkan pertanyaan saudara mengenai adanya berapa perkembangan harga sekarang bang, berapa pembelian di lapangan sekarang di lokasi. Kalau pengepul yang beli sarangnya petani, saya sudah jelaskan tadi secara merinci. Ya, nah, perbedaan itu pembelian antara size dan cong dalam per kilonya. Nah, itu saudaraku ya, kan itu kan ada miligram, gram, ons, kilogram. Ya. Ya langsung saya to the point ke 1 kilogramnya. Intinya saudaraku, kalau 8 juta itu 1 kilo, berarti kalau 1 ons itu berarti 800. Kalau 800 1 ons, kalau 1 gram itu berarti 80.000. Ya. Nah, gitu. Kalau miligram itu saudaraku berarti 80.000 jatuh ke 8.000. Miligram, ons, kilo itu ya. Jadi alhamdulillah saudaraku, saya sudah adilkan pertanyaan saudara yang belum saya sempat angkat. Mudah-mudahan di luang waktu insyaallah mudah-mudahan saya akan memberikan informasi lagi saudaraku ya. Dan saudara kita yang saya sudah bahas kemarin kan ada pertanyaannya masuk, ada infonya masuk bang. Jadi mohon maaf saudaraku ya, yang saya sudah jelaskan kemarin itu mengenai adanya gedungnya ya, kalau tidak salah itu ukuran gedungnya 4x8 ya, yang berapa baskom, kalau tidak salah saya angkat itu saudaraku bukan dari Lampung, atas nama anak Baburak. Nah, itu Kalset, kalau tidak salah saudaraku ya, Kalimantan Selatan ya. Nah, jadi mohon maaf saudaraku, mungkin salah sebut nama daerahnya. Kalset, Kalimantan Selatan, nama saudara kita yang kemarin yang video yang kemarin yang tayang itu bukan dari Lampung. Ya, dia dari Kalimantan Selatan atas nama channel @baburak. Saya sudah angkat kemarin, jadi saya clearkan itu salah kan saya sudah katakan saudaraku ya, mohon maaf kalau ada kata-kata saya salah terselip karena saya adanya manusia biasa. Maklumlah karena bukan satu orang saya bahas mengenai adanya pertanyaannya. Yang ngertilah saudaraku ya. Nah, itu. Jadi saudara kita yang saya angkat kemarin atas nama Baburak dari Kalset, Kalimantan Selatan. Nah, itu pertanyaan yang kemarin itu berapa baskom dalam peruangan saya sudah jelaskan. Itulah tadi saudaraku, saya sudah adilkan, saya infokan kembali. Jadi mohon maaf kalau ada kata-kata saya salah terselip. Dan mengenai adanya tadi pertanyaan saudara mengenai adanya harga sarang saat ini di lokasi dia masuk di Mei bulan 5 sudah mendekati pertengahan bulan. Mudahan nanti di bulan 6 mudah-mudahan ada perubahan, ada info. Insyaallah saya akan mantu saudaraku, saya akan pantau harga-harga. Kalau ada memang harga ada perubahan, apa naik atau masih berjalan seperti sekarang atau turun, insyaallah saya akan berikan masukan yang kedepannya. Jadi silakan tulis di bawah komentar saudaraku kalau ada ingin ditanyakan ya. Nanti kita konsultasi, nanti kita sharing mengenai adanya perkembangan harga, begitu pun juga mengenai adanya tata ruang di dalam ruangan RBW. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses saudaraku tanpa terkecuali. Mudah-mudahan dimudahkan semua rezekinya, ya dipanjangkan umurnya, dan apa yang saudara inginkan selama saudara mendirikan gedung rumah walet, mudah-mudahan diwujudkan tanpa terkecuali. Ya, saya ulangi, tanpa terkecuali. Semoga sukses selalu.